Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mengawali ngaji bersama kita dengan membaca basmalah. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin ridwanullah alaihim ajma'in. Usikum ibadallah wa iyaya nafsi bitaqwallah fa innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, alhamdulillah pada sore menjelang malam ini kita bisa bermajlis dan hadir di majelis ilmu yang selalu diasung dan didorong oleh Allah dan Rasul-Nya supaya kita selalu menghadiri majelis ilmu. Kita harus bersyukur karena kita bisa istiqomah dalam thalabul ilmi, karena thalabul ilmi ini wajib bagi setiap muslim, terutama ilmu hal. Ilmu hal itu ilmu yang digunakan dan dipakai setiap saat dan setiap waktu dalam kehidupan kita. Alhamdulillah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dalam situasi dan kondisi kita saat ini dibutuhkan sebuah pegangan yang bisa mengarahkan kita menjadi seorang muslim yang baik. Satu-satunya hal itu adalah al-ilmu. Satu-satunya hal itu adalah al-ilmu. Ilmu yang akan bisa membimbing kita menjadi orang muslim yang terbaik. Kemarin hari Rabu yang silam kita telah membahas tentang lomba yang terkait dengan lomba pacuan kuda dan lomba memanah. Tentunya juga lomba renang, karena ini adalah dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dianjurkan. Maka mestinya umat Islam ini menghidupkan 3 macam olahraga itu yang harus dilestarikan dan dihidupkan kepada generasi kita yang melanjutkan perjuangan kita. Kita lanjutkan dalam pembahasan sore hari ini. Kita sampai pada pembahasan al-yamin. Al-yamin itu artinya adalah sumpah. Kadang-kadang dalam bab disebut juga al-qasam. Juga banyak disebut di dalam Quran dan hadis al-halfu. Itu maknanya adalah sumpah. Kata-kata sumpah ini
adalah kata-kata yang sangat mudah diucapkan untuk meyakinkan seseorang di saat seseorang itu mengalami sebuah keraguan terhadap sesuatu, keraguan terhadap keyakinan orang tertentu. Maka kemudian solusi yang paling mudah untuk dipakai kepada orang tersebut adalah biasanya dengan uslub dan dengan cara sumpah. Tetapi sumpah ini adalah sesuatu yang memang mengandung sebuah konsekuensi yang tidak sembarangan. Para ulama berdasarkan ayat dan hadis, sumpah itu dibagi menjadi 3. Ada laghul yamin, ada al-yamin al-munaqadah, ada al-humus, al-yamin al-humus. Kemudian sumpah itu harus dengan lafdzul jalalah, harus dengan nama Allah, dengan nama Allah atau min asma'ihi, atau dengan nama-nama Allah yang 99 itu salah satunya boleh dipakai, atau dengan sifat Allah yang ada, itu juga boleh dipakai untuk lafdzul yamin, untuk bersumpah. Selain itu tidak dibolehkan. Selain itu tidak dibolehkan, karena ini adalah sebuah amalan yang mengandung sebuah konsekuensi tersendiri. Laghul yamin adalah sumpah yang tidak ada sebuah konsekuensi tertentu yang disebut dengan laghul yamin. Sumpah yang ada unsur permainan seperti yang biasa diucapkan kepada seorang bapak kepada anaknya di saat dalam kondisi hujan lebat. Kemudian orang tua, seorang ayah atau seorang ibu bilang sama anaknya, wallahi la takhruj minal bait. Wallahi, demi Allah, Anda jangan keluar dari rumah. Itu sumpah, tapi dinyatakan laghul yamin, yang tidak ada konsekuensi dan tidak ada dosa. Yang dikatakan dengan laghul yamin ini biasa diucapkan pada momen-momen tertentu yang memang tidak mengandung sebuah dosa. Wallahi, Anda jangan makan ini, karena makanan yang mau dimakan ini akan berbahaya baginya, bisa jadi. Jadi wallahi, jangan tidur di atas lantai, kamu nanti masuk angin dan sebagainya. Itu adalah laghul yamin. Jadi itu laghul yamin itu yang diucapkan di saat dia tidak ada unsur kesengajaan lain dengan al-munaqadah dan al-humus. Oh iya, sedangkan huruf yang dipakai dalam sumpah itu ada wawu, namanya wawul qasam. Wawu yang dipakai wallahi, setelah wawu ini harus kasrah. Wallahi. Yang kedua dengan huruf ba, billahi. Yang ketiga dengan huruf ta, tawahi. Jadi setelah 3 huruf ini, lafdzul jalalahnya, lafadz Allah itu harus kasrah.
Nanti kalau wallahu lain lagi, bukan qasam, bukan yamin, bukan sumpah, bukan halaf. Maka 3 huruf ini kalau kemudian diucapkan dengan sumpah, dirangkai dengan kata-kata Allah, maka harus harokannya kasrah. Wallahi. Maka ayat-ayat yang mengandung sumpah itu kasrah semua. Wasyamsi itu berarti Allah bersumpah dengan matahari. Wadduha wallaili. Dan semua ayat-ayat yang mengandung sumpah itu diawali dengan huruf wawu, setelah wawu kemudian kasrah, itu mesti sumpah. Dan biasanya setelah Allah bersumpah itu kemudian berikutnya adalah mengandung sebuah perhatian yang harus diperhatikan oleh manusia, ayat-ayat yang sangat penting di dalam setelahnya. Maka di dalam bersumpah itu huruf yang dipakai hanya 3, wawu, ta, kemudian ba. Jadi boleh mengambil salah satunya ini untuk bersumpah, dan lafadz yang dipakai harus lafdzul jalalah dan asma Allah dan sifatnya, menggunakan nama-nama Allah atau asma'nya atau nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya. War-Rahman, jadi nama-nama Allah kan banyak, ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Qayyum, Al-Quddus. Tapi yang lazim dipakai dan biasa dipakai dengan lafadzul jalalah wallahi, tawahi, billahi. Ini kata-kata yang sangat sakral. Tapi kalau kemudian yang namanya al-yamin al-munaqadah, sumpah yang disengaja dan diyakini, itu ada konsekuensi kafarah kalau tidak ditunaikan. Ada konsekuensi kafarah kalau tidak ditunaikan. Sumpah yang tidak menggunakan nama-nama Allah tidak sah dan tidak boleh, bahkan akan mengakibatkan syirik, Nah, di dalam Islam tidak ada yang namanya istilah sumpah macam-macam, nggak ada. Yang ada ya sumpah hanya kepada Allah. Sumpah hanya kepada Allah, karena itu untuk meyakinkan orang supaya yakin, percaya terhadap sesuatu. Jadi kalau ada orang biasanya punya problem, punya masalah tertentu, dan dia tidak mengakui persoalan itu, kemudian orang yang itu kemudian supaya yakin, dia disuruh sumpah. Kalau sudah mau sumpah, itu dianggap selesai, sudah. Berarti urusan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tidak boleh dipermainkan. Sumpah ini tidak boleh dipermainkan. Dan harus menggunakan lafdzul jalalah, nama-nama Allah. Sedangkan yamin al-munaqadah adalah sumpah, di saat dia melanggar sumpah itu, maka dia harus mengeluarkan kafarah. Kafarah untuk menggantikan sumpah yang dia langgar. Jadi di situ disebutkan waman halafa bi shadaqati malihi, barang siapa yang bersumpah untuk mensedekahkan harta bendanya, fahiwa muhayyarun bainas sadaqah au kafaratil yamin,
Jadi kalau ada orang bersumpah, wallahi saya akan mensedekahkan harta saya ke masjid Nurul Jadid, itu sudah sumpah munaqadah. Sumpah munaqadah, sumpah yang disengaja untuk menjalankan dan melaksanakan sedekahnya. Maka kana qala lillahi alayya an atasaddaqa bimali in fa'altu kadza wa mithlahu. Jika dia harus mengerjakan, kalau dia sudah bersumpah seperti itu, hanya dua pilihan. Yang pertama, dia harus mengeluarkan sedekahnya. Kalau tidak, dia harus mengeluarkan kafarah yaminnya, mengeluarkan denda dan kafarahnya. Karena sudah bersumpah untuk bersedekah. Jadi boleh wallahi, demi Allah saya akan mensedekahkan. Nanti kalau billahi juga artinya demi Allah saya akan mensedekahkan harta yang saya miliki. Kalau mutawah juga namanya, artinya sama dengan demi Allah. Itu sudah mengandung sebuah konsekuensi karena ada unsur kesengajaan untuk bersumpah dengan harta yang akan disedekahkan. Wallahi saya akan puasa sehari di luar bulan Ramadan tentunya, dan di hari-hari yang tidak dilarang, karena ada puasa yang di hari tidak boleh, seperti di hari Tasrek itu nggak boleh, di Yaumil Aid juga tidak boleh. Bahwa saya akan berpuasa jika saya nanti sehat dan sebagainya. Kalau sudah sumpah seperti itu, hanya dua pilihan: melaksanakan sumpahnya, atau kalau tidak harus mengeluarkan kafarahnya. Mengeluarkan kafarahnya, denda yang harus dikeluarkan. Yang melanggar itu dia harus memberikan makan 10 orang miskin. Setiap satu orang satu mud. Satu mud itu kira-kira 6 on. Kalau dia tidak bisa, dia memberikan pakaian. Kalau tidak bisa, dia memerdekakan budak. Maka itu konsekuensi yang harus diberikan. Wallahi saya akan mengunjungi dan berziarah ke tempat antum besok. Itu sudah bersumpah dengan munaqadah. Yang kadang-kadang kita memberikan isyarat dengan insya Allah. Nah, kita ini kadang-kadang kata-kata insya Allah itu menjadi sebuah benteng untuk melepaskan diri kita dari pelaksanaannya. Saya kan bilang insya Allah. Kalau begitu, tidak usah pakai sumpah, supaya kita tidak terkena sebuah hukum. Tidak usah pakai sumpah, kita tidak melanggar hukum. Kalau nanti sudah kena hukum, maka dia harus menjalankan konsekuensinya, mengeluarkan kafarah. 10 orang miskin dan kemudian dikasih makan. Setiap orangnya kira-kira 6 on, berarti itu seharian, pagi, siang, sore. Dan jatah makannya seperti yang kita makan.
Jatah makannya seperti yang kita makan. Kalau kita makannya rojo lele, kafarahnya ya menggunakan rojo lele, jangan beras jatah. Jadi seperti yang dimakan kesehariannya. Ini konsekuensi yang harus ditanggung oleh orang yang suka mempermainkan sumpah. Maka sumpah tidak boleh dimain-mainkan karena ini sangat sakral dan mengandung sebuah konsekuensi. La yu'akhidukumullahu billaghwi fi aimanikum. Allah tidak akan menyiksa kepada kalian billaghwi fi aimanikum, karena laghwun dalam sumpahnya. Seperti tadi, laghwun itu seperti tadi, wallahi kamu jangan keluar karena hujan lebat, wallahi kamu jangan duduk di atas kursi. Itu masuk ke dalam kategori laghwul yamin. Wallahi hati-hati kalau naik motor, waspada, itu masuk dalam kategori laghwul yamin. Walakin yu'akhidukum bima aqadtumul aiman. Tetapi Allah akan menyiksa terhadap sumpah yang telah kamu yakini dan kamu rencanakan. Ini harus hati-hati. Jadi karena biasanya kita ini kadang-kadang mempermudah yang namanya sumpah. Ya, maka kadang-kadang orang juga sumpah pocong, macam-macam. Sumpah pocong itu apa? Enggak ada di dalam Islam, tidak. Adanya hanya sumpah dengan nama Allah. Selain itu maka tidak ada lagi yang namanya. Jadi itu sumpah yang namanya sumpah al-munaqadah, sumpah yang diyakini dan ada sebuah perencanaan untuk melaksanakan. Jadi nanti kalau Bapak Ibu saudara-saudara ingin bersumpah melaksanakan sesuatu dari aturan dan syariat Allah, diukur mampu atau tidak. Kalau tidak mampu jangan sampai diucapkan. Kita bersumpah, wallahi saya akan pergi haji. Padahal dari sisi segala sisinya tidak mungkin. Memang harus mengerti kondisi, ya, mengerti kondisi, kita sendiri yang mengerti. Ya, mungkin kalau wallahi saya akan melaksanakan sholat berjamaah tidak ketinggalan takbiratul ihram di Nurul Jadid sehari ini, mungkin itu bisa dilaksanakan. Karena kemungkinan itu bisa dilaksanakan, tidak ketinggalan takbiratul ihram. Itu kelihatannya ringan, ya berat, tapi itu bisa dilaksanakan. Wallahi saya kalau sembuh dari sakit saya akan puasa sehari. Kondisinya yang tidak memungkinkan, jangan banyak-banyak, sehari atau 2 hari. Karena melihat kondisinya memang kondisi yang tidak mampu dan tidak kuat. Sedekah juga begitu. Sedekah juga begitu, sesuai dengan kondisi yang kita miliki, sehingga kekuatan itu bisa diukur oleh kita sendiri. Yang ketiga adalah al-yamin al-ghumus. Yamin al-ghumus adalah sumpah yang diucapkan karena berdasarkan kebohongan dan kedustaan. Berdasarkan kebohongan dan kedustaan. Ini
dalam syariat Islam sumpah yang seperti ini tidak ada kafarahnya, kecuali dia harus bertaubat taubatan nasuha, karena dosanya lebih besar, ada unsur kedustaan dan kebohongan, supaya orang tadi percaya. Jadi ada seorang pencuri, dia tertangkap, barangnya bukti dia hilangkan, tetapi kesaksian-kesaksian itu sudah ada, tapi dia kemudian supaya meyakinkan orang-orang yang mengintegrasi dan orang yang ada di depannya tadi, dia harus bersumpah palsu dan bersumpah dusta. Karena di saat dia bersumpah, orang-orang ini berarti sudah selesai, menganggap selesai. Tapi sumpahnya adalah sumpah palsu, sumpah yang berlandaskan kebohongan dan kedustaan. Itu namanya al-yamin al-ghumus. Dan al-yamin al-ghumus ini kafarahnya tidak ada. Kafarahnya adalah dia harus bertaubat taubatan nasuha, karena tidak bisa ditebus dengan material, karena unsur kedustaannya. Tebusannya adalah dia harus bertaubat dengan taubatan nasuha. Betapa banyak kejadian di masyarakat kita yang dia bersumpah dengan kepalsuannya dan kedustaannya, dan merasa tidak salah, karena dia hanya ingin melepaskan jeratan itu dari manusia yang di depannya. Dia tidak melihat dari akibat itu nanti di akhirat. Biasanya orang kan begitu. Nah, kalau ada orang kemudian disumpah dan atasnya dikasih Al-Quran dengan bersumpah, wallahi saya tidak melaksanakan ini semua, itu berarti sudah menyelesaikan persoalan. Orang yang menyumpah tadi sudah yakin dan percaya bahwa dia tidak, karena tidak mengerti hatinya yang ada di dalam dirinya, apakah dia betul-betul tidak, atau karena unsur dusta dan bohong supaya dia lepas dari masalah yang dia jalani. Kan kalau ada seorang pejabat kemudian disumpah dengan atasnya dikasih Quran dengan wallahi saya tidak akan korupsi, kok berani mengatakan begitu, padahal setelah disumpah dia korupsi. Loh, apa enggak takut itu loh? Jadi pejabat ini kan, negara ini setiap mau dilantik kan mesti disumpah. Di atasnya dikasih Quran dengan wallahi, kalau muslim dia, kalau dia seorang muslim, mestinya kalau sudah begitu dia harus ekstra hati-hati, jangan sampai melanggar sumpahnya, karena itu akan berakibat sampai akhirat. Kalau tidak sanggup, ya bilang saya tidak siap bersumpah, itu daripada sumpahnya hanya menjadi lipstick. Lebih baik bilang saya tidak usah pakai sumpah. Nah, dia nanti akan berakibat, karena mungkin merasa saya nanti nggak kuat gitu. Kalau udah begitu sudah nggak usah pakai itu, daripada kemudian disumpah ternyata harus melanggar sumpahnya. Nah, kalau kemudian dia sumpahnya dengan sumpah munaqadah, dia di saat melanggar sumpahnya maka dia harus mengeluarkan kafarah dengan memberikan makan atau memberikan pakaian atau yang berikutnya
Tapi di saat dia disumpah hanya untuk mengelabui masyarakat dengan unsur kebohongan dan kedustaan supaya masyarakat percaya, itu tidak ada kafarahnya. Kafarahnya dia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Kalau tidak, dia akan berdosa besar. Ya, ini bapak-bapak yang di sini kalau dulu pernah disumpah karena menjadi pejabat dan kemudian melanggar, diingat-ingat melanggar apa tidak, itu harus kalau melanggar mengeluarkan kafarah biar selesai urusannya di akhirat, biar selesai di akhirat. Karena ini harus diselesaikan di dunia, kafarah itu harus diselesaikan di dunia. Kafarah ini harus diselesaikan di dunia. Ini maka kita tidak boleh main-main dengan sumpah. Nanti sumpah di depan istrinya, wallahi saya tidak akan lagi menyakiti kamu. Ternyata masih mengulang lagi. Itu kan harus mengeluarkan kafarah. Atau sumpah-sumpah yang lain yang diucapkan di depan istrinya, kemudian dia melanggar, dia harus menyelesaikan kafarah itu. Selingkuh kemudian bersumpah, wallahi saya tidak selingkuh, karena untuk mengelabui istrinya. Ini adalah dosa besar, dia al-humus. Dia bersumpah berdasarkan kebohongan dan kedustaan. Seakan-akan selesai di hadapan manusia, tetapi di hadapan Allah belum selesai. Sebelum orang yang sumpah palsu tadi harus melesaikan dengan taubatan nasuha, al-humus. Nah, ini kadang-kadang kan kayak sebuah amalan yang biasa dijalankan dan kemudian tidak mau menjalankan konsekuensinya di saat melanggar. Di saat melanggar, padahal Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, walakin yu'akhidukumullahu